bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, karena kami merasakan Tuhan hadir di tempat ini dalam ibadah kami. Dan pada saat ini Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu sebagai pegangan, sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari kami Bapa, sehingga firman ini dapat kami mengerti dan dapat kami pakai di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga yang mengajari hamba-Mu yang tidak pandai berkata-kata ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 24. Karena kita baru melaksanakan Natal, kita ambil tentang kelahiran Kristus. Matius 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatku dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sampai di sini firman Tuhan. Yang menjadi perenungan kita diambil dari ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa hidup. Di tahun 2021 ini kita masih bisa hidup, kita bersyukur. Bisa saja Tuhan tidak mengizinkan kita melewati tahun ini, tapi kita bisa melewati memasuki tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita. Immanuel. Memang banyak persoalan-persoalan yang kita lewati, yang kita hadapi di tahun 2020. Pandemi COVID, kemudian dampaknya, ini berdampak. COVID ini ibarat monster, ekornya yang panjang. Memang dia sekarang sudah hampir lewat, tapi ekornya masih tinggal di belakang. Kita belum tahu situasi bagaimana tahun 2021 ini, tapi kita yakin Tuhan menyertai kita. Dari sini bisa kita ambil satu kesimpulan, bahwa Tuhan sudah menyertai kita melewati tahun 2020. Itulah yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari Raja Daud, bagaimana Tuhan menyertai dia. Raja Daud adalah seorang yang mengenal Tuhan. Dia tahu semua aturan-aturan Tuhan. Apa larangan Tuhan, apa yang harus dia lakukan, apa perintah Tuhan, dia tahu semua. Kemudian dia bergaul akrab. Raja Daud itu akrab dengan Tuhan. Apa persoalan hidupnya, dia sampaikan sama Tuhan. Dia selalu berbicara. Keluh kesahnya, permintaannya, itu selalu dia sampaikan. Yang ketiga, Raja Daud sudah mengecap kebaikan Tuhan. Inilah yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Kita juga sudah mengecap kebaikan Tuhan, sehingga kita melalui tahun 2000, kita sudah sampai tahun 2021. Nah, hari ini juga kita mengucap syukur karena Nini sudah genap berusia 90 tahun. Kita mengucap syukur karena Nini masih bersama dengan kita.
ini masih sehat. Ini kita ucapkan syukur. Tidak hanya hari ini, kalau kita kilas balik ke belakang, kita mengucap syukur bagaimana Nini dulu membimbing kita anak-anaknya, membesarkan kita anak-anaknya. Ya. Kemudian bagaimana dia menyekolahkan kita. Kalau Bapak Tengah, ya, Mama Tengah sering cerita bagaimana pendidikan yang dibikin Nini bagi kami. Kemudian bagaimana sesudah kuliah tua begini dia masih sering menyampaikan pedah-pedah, menyampaikan nasihat-nasihat sama kita. Ya, kadang-kadang di luar logika kita. Ya, kadang-kadang di luar logika kita. Kok sampai ke sini pemikiran ini? Nah, itu berkat Tuhan. Tuhanlah yang mengajari dia. Sampaikan ini. Kalau enggak dia sering lupa. Dia lupa, dia sering lupa, nggak ingat. Kadang-kadang di mana dia berada pun dia lupa. Udah makan apa belum pun dia lupa. Tapi sampai saat ini masih sehat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Nini sampai saat ini masih sehat. Kita lihat seperti keadaannya sekarang ini. Kalau kita baca dalam Mazmur 78, inilah yang sudah dilakukan Nini. Di dalam Mazmur 78 ayat 18 dikatakannya, sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, jangan meninggalkan aku. Aku memberitakan kuasamu kepada kaum muda. Ini satu yang kita syukuri. Ini sudah sampai tua, tapi dia tetap memberitakan ya, kuasa Tuhan ya, kepada kita. Dia masih memberitakan, bukan hanya melalui Alkitab. Melalui dia suka menyapa kita, dia suka senyum sama kita. Itu juga satu pemberitaan firman Tuhan dari Nini. Kemudian dia juga bersyukur. Dalam Yesaya 46 dikatakannya, sampai masa tuaku dan sampai putih rambutku, Tuhan menggendong dia, aku menggendong kamu. Inilah yang diberikan Tuhan kepada Nini. Ya. Tuhan masih menggendong Nini sampai masa tuanya, sampai putih rambutnya. Tuhan masih menggendong Nini, masih menyenangkan Nini, ya, melalui kita semua. Jadi ini perlu kita respon, ya. Perlu kita respon apa yang berkat Tuhan bagi Nini. Kita tahu Nini sudah tua, ya, kadang-kadang bicaranya pun bisa ke sana. Tapi kita harus maklum, kita harus balik lagi. Nini ini sudah seperti kecil. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana dia dulu juga menghadapi kita masih kecil. Kita dulu sering bertanya, apa itu mak? Apa itu mak? Sekarang kita tidak tahu. Pasti kita anak-anak pernah ngalamin. Apa itu mak? Apa itu? Sekarang dia lagi balik bertanya sama kita. Jadi dia masih bisa bertanya. Itu juga satu berkat Tuhan bagi kita. Jadi mari di usianya yang 90 ini bagaimana kita menyenangkan dia, bagaimana kita menyapa dia, ya, bagaimana kita membuat dia tersenyum. Inilah yang sebagai respon kita atas berkat Tuhan bagi Nini kita. Kita kembali ke tema tadi. Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Kalau kita lihat dalam nats tadi Yusuf, ya, sekarang bagaimana kita supaya Tuhan menyertai kita? Itu iman kita harus semakin sempurna di dalam Tuhan. Iman yang sempurna itu ada tiga. Satu, kebenaran pengajaran, ortodoksi, ya, itu kebenaran harus tiga kita miliki supaya iman kita memang benar. Satu, ortodoksi, kebenaran pengajaran. Kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Itu kita pegang. Ya. Yesus adalah kasih, itu kita pegang. Yesus adalah kebenaran dan hidup, itu kita pegang. Itu ortodoksi. Yang kedua, kebenaran perilaku, ortopraksi. Ya, iman itu tidak hanya kita tahu ajarannya, tapi harus ada juga kebenaran perilaku. Yang ketiga baru ortolaterasi, kebenaran penyembahan. Ya, jadi tidak hanya kita mengenal Tuhan kemudian kita menyembah, itu kita sudah benar dalam iman, belum. Kita harus memiliki yang tiga ini. Ya. Ortodoksi, kebenaran ajaran, ortopraksi, kebenaran perilaku, ortolaterasi, kebenaran pengajaran.
Jadi inilah yang perlu kita tingkatkan di tahun 2021. Kebenaran iman kita perlu kita tingkatkan. Kita bisa belajar dari Yusuf. Bagaimana ortopraksinya, bagaimana kebenaran perilakunya. Ketika dia mendengar firman Tuhan itu tidak, ketika mendengar malaikat Tuhan datang kepada dia di dalam mimpinya, sebenarnya dia bisa saja, itu mimpi, saya abaikan. Bisa saja dia berkata, oh itu mimpi. Tapi dia peka, dia tahu itu suara Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan di tahun 2021 ini. Mari kita peka terhadap suara Tuhan. Oh ini suara Tuhan, aku harus dengar. Yusuf dia mendengar malaikat. Kemudian dia yakin. Yang kedua, dia yakin dan percaya bahwa itu adalah suara Tuhan. Kata malaikat bahwa bayi itu adalah Roh Kudus. Dia yakin, dia percaya. Kemudian yang ketiga, dia melakukan. Dia tidak diam. Dia tidak hanya yakin, percaya, tapi dia melakukan. Ya. Yang dia lakukan ketika ada perintah Kaisar Agustus supaya orang disensus, dia pergi sensus. Dia bawa Maria sensus. Kemudian kata perintah Agustus semua orang kembali ke negerinya. Dia bersama-sama kembali ke Bethlehem. Itu ortopraksi, kebenaran perilaku. Dia lakukan. Firman yang dia dengar itu dia lakukan. Sehingga ini menjadi berkat Yesus lahir bagi kita. Itu satu. Yang kedua, bahwa penyertaan Tuhan itu adalah mengubah kita. Penyertaan Tuhan itu mengubah kita. Tadi penyertaan Tuhan dilambangkan dengan malaikat datang. Ketika Yakub berada di Peniel, malaikat Tuhan juga datang dan Yakub bergumul dengan malaikat. Dia bergumul, kemudian malaikat itu mematahkan kakinya. Kemudian Yakub berubah dari Yakub menjadi Israel. Dia berubah. Jadi penyertaan Tuhan itu membawa perubahan. Penyertaan itu membawa perubahan. Kita lihat bagaimana kalau Yakub diartikan itu sebagai penipu. Penipu, dia suka mengakali sebelumnya. Tapi setelah penyertaan Tuhan, dia berubah menjadi Israel. Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kemudian Israel itu bisa juga kita artikan adalah saluran berkat. Ya, karena dari bangsa Israel, bangsa-bangsa lain diberkati. Jadi yang kedua, di tahun yang baru ini, mari kita lakukan penyertaan Tuhan itu menjadikan perubahan bagi kita. Persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini adalah momen. Itulah kesempatan, sama dengan Yakub. Ketika dia bergumul dengan malaikat di Peniel, itu adalah momen. Jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik itu tentang keluarga kita, tentang anak-anak kita, itu adalah momen pergumulan kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi kita nggak boleh statis, kita nggak boleh diam, kita harus dinamis. Aku tidak mampu lagi Tuhan. Kita lihat Yakub, ketika dia tidak mampu, dia bergantung kepada malaikat. Pegang malaikat itu erat, sehingga dia tidak terjatuh. Padahal dia sudah tidak mampu lagi, kakinya sudah dipatahkan malaikat. Itulah yang perlu kita lakukan di dalam tahun 2021 ini. Penyertaan Tuhan itu merubah kita, dan kita harus tetap pegang, kuat memegang dia. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu adalah ketika malaikat datang ke padang Efrata. Malaikat datang ke padang Efrata, dia katakan, hari ini kesukaan besar bagimu telah datang juru selamat. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita menerima damai sukacita itu, supaya berkat-berkat Tuhan semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Jadi mari di tahun yang baru ini kita berpengharapan kiranya sukacita kita kepada Tuhan ini menambah berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Apapun nanti yang kita hadapi, kita tantangan yang kita hadapi, kita tetap harus berpegang kepada Tuhan. Jangan lupa ketiga dasar keimanan tadi harus tetap kita lakukan. Jangan hanya kita berteriak, Tuhan tolong aku, tolong aku. Tetapi kebenaran perilaku kita belum kita laksanakan. Ini belum tentu Tuhan memberikan berkat bagi kita. Mungkin ada berkat datang kepada kita,
tetapi itu mungkin berkat Tuhan melalui orang lain. Ya. Tidak berkat Tuhan langsung kepada kita, karena orang lain juga saluran berkat bagi kita. Jadi mari tahun 2021 ini kehidupan iman kita semakin kita tingkatkan, sehingga berkat Tuhan semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan baik di dalam pekerjaan kita, ya, baik dalam usaha kita. Tengah mau bikin usaha, itu kita doakan berkat-berkat Tuhan akan datang. Ya, Pak Tua, Mama Tua pensiun, ya, kan juga berkat-berkat Tuhan datang. Ya, mungkin entah Tuhan pakai bikin usaha lain atau Tuhan pakai dalam pelayanan di gereja, itu Tuhan yang memberikan berkat. Demikian juga ya Bapak Kevin, kita harapkan juga tahun ini berkat-berkat Tuhan semakin bertambah, sehingga semakin sukses dalam karirnya. Di Buddha juga demikian, berkat-berkat Tuhan semakin bertambah di dalam usaha-usahanya. Demikian juga anak-anak kami, ya, anak-anak kami yang bekerja Odi, Oda, kopi dan seterusnya. Tuhan semakin menambah berkat-berkatnya. Tuhan semakin membukakan peluang-peluang bagi kita. Ini harapan kita. Dengan kita semakin dekat dengan Tuhan, dengan kita mengakui penyertaan Tuhan selalu ada pada kita. Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Demikian juga ini kita harapkan tahun ini dia bisa lebih bersuka cita lagi. Dia lebih bersuka cita lagi. Dan mudah-mudahan juga kita harapkan kalau mungkin dengan sukacita yang selalu kita berikan, mungkin ingatannya, pola pikirnya juga semakin baik. Ini harapan kita, ini doa kita. Jadi mari di tahun yang baru ini kasih ya di antara kita tingkatkan. Dan juga dengan saudara-saudara kita, kakak, adik, semua yang di Jakarta juga. Kiranya Tuhan juga memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Immanuel, Tuhan menyertai kami. Banyak tantangan dan persoalan yang telah kami lalui di tahun 2020, Bapak. Kiranya ini menjadi modal, menjadi pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Dan dalam memasuki tahun 2021 ini Bapak, kiranya Tuhan menguatkan kami dengan kekuatan kasih dan sukacita-Mu, sehingga penyertaan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapak untuk selalu dekat dengan-Mu, untuk selalu berserah dengan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.